Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maya Abdilia, NIM 201999023. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan seperti saat sekarang ini, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan menjalankan tugas lainnya. Selawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang penerapan model dan desain PPSI dalam pembelajaran PJOK. Sebelumnya yang saya hormati yaitu dosen pengampuh mata kuliah model dan desain pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Hastria Effendi Enfram Aifo. Dapat kita ketahui dalam pembelajaran sasaran utamanya adalah menciptakan situasi dan kondisi yang memudahkan siswa untuk belajar. Tetapi dalam kenyataannya, guru maupun dosen seringkali mengalami kesulitan untuk mengkondisikan situasi dan keadaan tersebut. Karena itulah, proses pembelajaran kadang mengalami hambatan dan karena cara yang digunakan oleh pendidik ataupun guru tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Tetapi dapat juga karena peserta didik tersebut yang sulit untuk diatur ataupun yang tidak mau menuruti apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka dari itu, model dan desain pembelajaran dalam pembelajaran PJOK tersebut harus tepat dan menarik sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sulit tersebut supaya tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan sebuah desain dan model adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Pengembangan sistem instruksional adalah suatu pola ataupun rencana yang sistematis dalam menilai, mendeskripsikan, mengidentifikasikan dan mengembangkan serta menggunakan komponen-komponen sistem pembelajaran, baik itu peserta didik, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi, demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Banyak model-model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi dalam kesempatan ini saya akan membahas secara singkat tentang model desain pembelajaran PPSI dan penerapannya dalam pembelajaran PJOK, yang mana model PPSI ini mengembangkan pengajaran sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengidentifikasi perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematik dan sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik ataupun bagi pendidik dan melaksanakan proses belajar dan mengajar. Baiklah, kita masuk kepada pengertian model pembelajaran PPSI ataupun yang biasa disebut prosedur pengembangan sistem instruksional, yang mana PPSI ini merupakan proses dalam mengembangkan pengajaran sebagai suatu sistem, yaitu sebagai satuan yang terorganisir yang memuat sejumlah unsur antara lain yaitu tujuan materi, metode, alat bantu, dan evaluasi pembelajaran. PPSI adalah langkah-langkah pengembangan sistem instruksional yang mendasari efektivitas praktek pengajaran. Fungsi PPSI ini adalah untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematik dan sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar. Di sini menurut Basyarudin, PPSI merupakan langkah-langkah pengembangan dan pelaksanaan pengajaran sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa PPSI adalah suatu langkah-langkah pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran sebagai suatu sistem dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. PPSI ini digunakan sebagai pendekatan penyampaian pada kurikulum, yaitu tahun 1975 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dan kurikulum tahun 1976 untuk sekolah lanjutan.
PPSI ini menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa PPSI merujuk pada pengertian sebagai suatu sistem, yaitu sebagai kesatuan terorganisasinya yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. PPSI merupakan model pembelajaran yang menerapkan suatu sistem untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Adapun latar belakang munculnya model PPSI ini, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu pemberlakuan kurikulum tahun 1975, yaitu metode penyampaian adalah prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk pengembangan satuan pembelajaran, yaitu RPP. Yang kedua, berkembangnya paradigma pendidikan sebagai suatu sistem, maka pembelajaran menggunakan pendekatan sistem ataupun PPSI. Yang ketiga, yaitu pendidik ataupun guru menggunakan paradigma transfer of knowledge, yaitu belum pada pengajaran yang profesional. Yang keempat, tuntutan kurikulum tahun 1975 yang berorientasi pada tujuan, relevansi, efisien dan efektivitas dan kontinuitas. Yang kelima, yaitu sistem semester pada kurikulum 1975 ini menuntut perencanaan pengajaran sampai satuan materi yang terkecil. Dan kita masuk kepada langkah-langkah pokok model pembelajaran PPSI, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan instruksional, yaitu yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu rumusan yang jelas dan operasional tentang kemampuan dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, yaitu mengembangkan alat evaluasi. Di sini setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat evaluasi, yaitu tes yang berfungsi untuk menilai sejauh mana peserta didik telah menguasai kemampuan ataupun kompetensi yang telah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran tersebut. Pengembangan alat evaluasi ini tidak dilakukan pada akhir dari kegiatan pembelajaran, tetapi setelah tujuan pembelajaran khusus ditetapkan. Hal ini didasarkan atas prinsip berorientasinya pada hasil, yaitu penilaian terhadap suatu sistem pembelajaran didasari dari hasil yang dicapai. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan kegiatan belajar dan mengajar. Di sini setelah tujuan dan alat evaluasi diterapkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan kegiatan belajar dan mengajar, yaitu kegiatan harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam menentukan kegiatan belajar mengajar tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu merencanakan program KBM, di mana di sini titik tolak dalam merencanakan program kegiatan pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang diambil dari kurikulum yang diterapkan adalah sejumlah jam ataupun SKS-nya dan diberikan pada kelas dalam semester tertentu. Pada langkah ini perlu disusun strategi proses pembelajaran dengan cara merumuskan kegiatan mengajar dalam kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis sesuai kelas. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan dipilih sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima, yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program ini, yaitu yang pertama, mengadakan pretest, yaitu biasa disebut dengan tes awal. Fungsi tes awal ini adalah memperoleh informasi tentang kemampuan awal siswa sebelum mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, yaitu menyiapkan materi pengajaran. Sebelum menyampaikan materi pelajaran, hendaknya guru menjelaskan dulu kepada siswa tujuan ataupun kompetensi yang akan dicapai sehingga mereka mengetahui kemampuan-kemampuan yang diharapkan setelah selesainya pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, yaitu mengadakan post-test, di mana di sini post-test diberikan setelah selesainya mengikuti program pembelajaran. Tes ini berfungsi untuk menilai kemampuan peserta didik mengenai penguasaan materi pengajaran setelah pembelajaran dilaksanakan. Kemudian tes awal ini diberikan sebelum siswa mengikuti pelajaran, maka tes akhir diberikan setelah siswa selesai mengikuti pembelajaran. Tes yang diberikan dalam tes akhir ini
biasanya identik dengan yang diberikan pada tes awal. Bedanya terletak pada waktu dan fungsinya. Tes awal berfungsi untuk menilai kemampuan siswa mengenai materi pembelajaran sebelum pembelajaran diberikan oleh guru. Sedangkan tes akhir ini berfungsi untuk menilai kemampuan siswa mengenai materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang diberikan dan yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Dan adapun selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari PPSI ini, yaitu yang mana kelebihannya lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Dan yang kedua, kelebihannya uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Dan kekurangan PPSI ini yaitu bagi pendidik memerlukan waktu dan tenaga dan pikiran yang lebih karena guru harus memberikan pretest dan posttest untuk setiap unit pembelajaran ataupun pengajaran. Selanjutnya kita masuk kepada intinya, yaitu penerapan model PPSI dalam pembelajaran PJOK, yang mana pembelajaran PJOK yaitu suatu mata pembelajaran yang mengupayakan fungsi gerak tubuh secara maksimal dan di dalamnya memuat aspek pengetahuan, sikap, dan gerak yang ditanamkan untuk konsep diri yang baik. Dapat kita ketahui bahwa pembelajaran PJOK yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui gerak untuk dapat meningkatkan kemampuan yang berupa ke arah afektif, kognitif, dan psikomotor bagi peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dalam pendidikan jasmani dan olahraga diperlukan suatu model pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Pembelajaran olahraga biasanya banyak dilakukan dengan cara yang itu-itu saja. Maka dari itu dapat diterapkan model pembelajaran PPSI ini pada pembelajaran PJOK di sekolah, yang mana pada model PPSI ini yaitu model yang merupakan proses dalam pengembangan pengajaran sebagai satu sistem, yaitu sebagai satuan yang terorganisir dan memuat sejumlah unsur yang mana unsur tersebut tujuan, materi, metode, dan alat bantu dan evaluasi pembelajaran. Jadi adapun langkah pembelajaran PPSI ini dalam pembelajaran PJOK yaitu seperti yang saya contohkan dalam permainan bola voli. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan instruksional, yang mana sudah kita bahas juga tadi, di mana tujuan instruksional itu tujuan yang hendak dicapai dalam pengajaran. Dan tujuan instruksional itu dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum, yang mana tujuan instruksional umum ini dirumuskan yang garis-garis besar program pengajaran, dan oleh karena itu guru tidak perlu lagi merumuskan tujuan umum tersebut. Tugas guru hanya menjabarkan tujuan instruksional yang masih bersifat umum itu ke dalam tujuan instruksional khusus. Pada pembelajaran PJOK ini tujuan instruksional umumnya itu tercapainya tujuan pembelajaran PJOK yang baik dan kebugaran jasmani melalui pembelajaran PJOK tersebut bagi peserta didik. Kemudian tujuan instruksional khusus yaitu tujuan khusus yang hendak dicapai setelah diadakannya proses belajar dan mengajar. Tujuan instruksional khusus atau yang sering disingkat dengan TIK ini adalah merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Dalam tujuan instruksional khusus ini merumuskan sejumlah jelas dan spesifik tentang tingkah laku, kemampuan yang kita harapkan dari anak didik setelah mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Adapun kriteria dalam merumuskan tujuan instruksional khusus yaitu dalam pembelajaran PJOK bola voli harus menggunakan istilah operasional, misalnya yang pertama, peserta didik mengetahui apa itu permainan bola voli. Yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan permainan bola voli. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan teknik dasar permainan bola voli. Dan kemudian yang lain-lainnya. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, mengembangkan alat evaluasi. Setelah tujuan instruksional dirumuskan, langkah berikutnya adalah mengembangkan tes yang berfungsi untuk menilai sesampai mana siswa menguasai kemampuan yang telah dirumuskan dalam tujuan instruksional khusus tersebut. Untuk mengecek apakah rumusan tujuan instruksional dapat diukur dan dinilai ataupun tidak, perlu dikembangkan
perlu dikembangkan terlebih dahulu evaluasi sebelum melangkah yang lebih jauh. Dengan dikembangkannya alat evaluasi tersebut, mungkin adanya beberapa tujuan yang perlu diubah atau dipertegas rumusannya sehingga dapat diukur sampai mana peserta didik mengetahui pembelajaran tersebut. Ini adalah yang merupakan landasan pokok mengapa pengembangan alat evaluasi dilakukan pada langkah-langkah permulaan dalam proses pengembangan sistem instruksional ini. Dalam pengembangan alat evaluasi, perlu diterapkan jenis tes yang akan digunakan, apakah tes tertulis, lisan ataupun tes perbuatan. Yang mana contohnya tes tertulis ini yaitu guru memberikan tugas kepada peserta didik tentang pembelajaran bola voli, apakah berupa sejarahnya, teknik dasarnya, sarana dan prasarana, dan lain-lainnya. Yang kedua, tes lisannya yaitu guru menanyakan secara langsung kepada peserta didik tentang permainan bola voli tersebut. Dan yang terakhir, contoh tes perbuatan yaitu guru melihat langsung praktek ataupun keterampilan dari peserta didik tersebut saat melakukan permainan bola voli seperti teknik-teknik dasar bola voli. Setelah melakukan tes, guru menilai dari hasil tes tersebut. Kemudian yang ketiga, menerapkan kegiatan belajar mengajar, di mana hal ini menggambarkan pokok-pokok kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid selama proses pengajaran berlangsung. Kegiatan belajar siswa artinya tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan apa yang diperkirakan akan dilaksanakan siswa dalam rangka mencapai tujuan yang diterapkan. Kegiatan guru mengandung pengertian bahwa usaha yang dibutuhkan guru agar siswa mempelajari bahan yang diberikan kepadanya dalam pembelajaran PJOK, yaitu materi bola voli tersebut. Sebagai contohnya, mengenalkan permainan bola voli dan sejarahnya. Yang kedua, menjelaskan teknik dasar permainan bola voli tersebut. Dan yang ketiga, mempelajari bagaimana permainan bola voli. Dan yang keempat, berdiskusi tentang permainan bola voli tersebut. Dalam menetapkan proses belajar mengajar, perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yang mana yang pertama, merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, menetapkan dari sekian kegiatan belajar tersebut dan tidak perlu ditempuh lagi oleh siswa karena dianggap telah menguasai. Dan yang ketiga, menetapkan kegiatan belajar yang nantinya akan ditempuh oleh siswa. Setelah kegiatan belajar siswa diterapkan, perlu juga dirumuskan pokok-pokok materi pengajaran yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan jenis kegiatan belajar yang telah diterapkan. Bila dipandang perlu, setiap materi pelajaran tersebut dilengkapi dengan uraian singkat agar memudahkan guru untuk menyampaikan materinya. Kemudian yang keempat yaitu merencanakan program kegiatan, di mana titik tolak dalam merencanakan program kegiatan pembelajaran adalah suatu pengajaran yang diambil dari kurikulum yang telah ditetapkan, dari jumlah jam ataupun SKS yang diberikan pada kelas dalam semester tertentu. Pada langkah ini perlu disusun strategi proses pembelajaran dengan cara merumuskan kegiatan mengajar dan kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis sesuai dengan situasi kelas. Pendekatan dan metode pembelajaran yang akan digunakan dipilih sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi yang disampaikan. Termasuk dalam langkah ini adalah penyusunan proses pelaksanaan evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun strategi proses belajar dan mengajar, berupa yang pertama yaitu merumuskan pokok pembelajaran bola voli yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan jenis-jenis kegiatan belajar bola voli tersebut. Dan yang kedua yaitu metode pengajaran yang digunakan. Di sini guru dituntut mampu menentukan mana kiranya metode yang harus dipakai dalam menyajikan dan menyampaikan materi pembelajaran bola voli, seperti contohnya metode demonstrasi pada permainan voli. Guru menjelaskan serta memperagakan langsung kepada peserta didik tentang permainan bola voli. Kemudian menyusun jadwal dengan menghitung waktu yang akan digunakan dalam menyampaikan setiap materi, maka aktivitas dan efisiensi waktu dapat terjaga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu pelaksanaan program, di mana pelaksanaan program ini yaitu setelah semua rencana dan persiapan selesai dilakukan, maka mulailah program yang kita susun tersebut kita laksanakan dan artinya kita cobakan.
langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam fase ini adalah seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu mengadakan pretest, di mana tes yang akan kita berikan kepada peserta didik adalah tes yang telah disusun dalam langkah kedua. Fungsi dari pretest ini adalah menentukan dan menilai sampai mana peserta didik telah menguasai kemampuan permainan bola voli yang tercantum dalam tujuan-tujuan instruksional sebelum mereka mengikuti program pengajaran yang telah kita persiapkan. Hasil pretest ini berfaedah sebagai bahan perbandingan dengan hasil tes yaitu post test setelah mereka selesai mengikuti program pengajaran tertentu. Untuk setiap peserta didik perlu diberikan tanda jawaban-jawaban yang mana yang betul dan yang mana yang salah di samping angka untuk peserta didik tersebut. Kemudian menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, di mana dalam menyampaikan materi pengajaran ini, pengajaran bola voli ini pada prinsipnya harus berpegangan kepada yang disusun dengan 4 langkah tadi, yaitu merencanakan program kegiatan. Kedua, baik dalam materi maupun dalam prakteknya, metode maupun alat yang digunakan. Selain itu, sebelum menyampaikan materi pembelajaran, hendaknya pengajar menjelaskan dahulu kepada siswa tujuan instruksional khusus yang akan dicapai sehingga mereka mengetahui kemampuan-kemampuan yang diharapkan setelah selesai mengikuti pengajaran bola voli tersebut. Yang ketiga yaitu mengadakan post test. Post test diberikan setelah selesainya mengikuti program pembelajaran. Tes yang diberikan identik dengan yang diberikan yaitu tes awal, jadi beda letaknya pada waktu fungsi saja. Seperti yang sudah kita bahas pada yang di atas tadi, tes awal berfungsi untuk menilai kemampuan awal siswa mengenai materi bola voli sebelum pembelajaran bola voli tersebut diberikan kepada siswa tersebut. Sedangkan tes akhir berfungsi untuk menilai kemampuan peserta didik mengenai penguasaan materi pembelajaran setelah pembelajaran tersebut dilaksanakan. Dengan demikian dapat diketahui seberapa jauh keberhasilan program pembelajaran yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan ataupun kompetensi yang telah diterapkan. Jadi itulah hasil dari paper saya tentang model pembelajaran PPSI dalam penerapannya dalam pembelajaran PJOK, yang mana dapat kita simpulkan bahwa PPSI itu yaitu model pembelajaran prosedur pengembangan sistem instruksional, di mana sebagai suatu bentuk pengajaran yang didasarkan pada suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terorganisir yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dan adapun komponen-komponen tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, alat media pengajaran, metode, dan evaluasi penilaian. Kelima tersebut saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapainya tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Sekian dari saya tentang penjelasan paper saya. Di mana ada salah dan kurangnya, saya banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.